Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu. Nama saya Catur Widiati. Saya dari PMI Provinsi DKI Jakarta. Baik, teman-teman semua. Di sini juga kita nanti dibantu oleh rekan-rekan kita. Kita juga memiliki juru bahasa isyarat. Dan sebelum mulai masuk ke sesinya, talkshow ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Dr. Dian Winarti, selaku Wakil Kepala Unit Donor Darah PMI Provinsi DKI Jakarta. Baik, teman-teman, kita langsung saja ke Dr. Dian. Mari sama-sama kita dengarkan paparan ajakan donor darah dan sosialisasi donor darah dari Dr. Dian. Kepada Dr. Dian, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, sore dok. Suara saya terdengar ya? Jelas dok. Oke, ini saya pakai masker, nggak apa-apa ini? Ya? Lanjut dok, lanjut dok. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Dian dari Unit Donor Darah PMI DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai donor darah, bahwa setiap orang itu bisa melakukan kebaikan, bahwa setiap orang bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Oke, next slide. Kenapa sih harus donor darah? Nah, karena there is power in the blood, bahwa ada kekuatan, ada yang hebat di dalam darah kita. Ya, jadi di dalam darah kita itu ada kehidupan sebenarnya. Ya, di dalam darah kita ada kehidupan, di mana tidak ada teknologi manusia yang dapat menciptakan darah sampai saat ini. Secanggih-canggihnya teknologi di luar negeri, di barat, dimanapun, belum ada satupun negara yang bisa menciptakan darah. Ada memang darah buatan, tapi memang belum bisa menggantikan darah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga Tuhan ya sudah begitu mencintai kita ya, dengan memberikan kita darah ya yang mengalir di dalam tubuh kita, yang bisa kita berikan kepada orang lain untuk menolong yang membutuhkan, gitu ya. Oke, next slide. Nah, apa sih donor darah? Ya kan? Donor darah adalah proses pengambilan darah dari orang ke orang secara sukarela untuk dapat diproses dan digunakan untuk transfusi, gitu ya. Jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah sukarela. Jadi donor darah itu harus dari hati, ya, untuk menolong orang lain, gitu ya, untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Kemudian digunakan untuk transfusi, itu yang nomor 2, ya, bukan untuk lain-lainnya. Bukan untuk mencuci keris, bukan untuk mandiin jenglot, atau untuk proses-proses ritual-ritual lainnya, enggak. Itu khusus peruntukan untuk transfusi darah, ya. Selanjutnya, nah ini ada donor darah, ada 2 macam. Yang pertama, donor darah konvensional, yaitu donor darah yang paling umum, ya, yang kita kenal sekarang. Begitu darah keluar, darahnya warnanya merah.
Nah, ya, seperti ini. Nah, nanti darahnya ini kemudian akan kita pisah-pisahkan menjadi komponen-komponen darah. Ya, apa aja sih komponen darah itu? Ada sel darah merah, ada trombosit, ada plasma, gitu ya. Pokoknya isinya banyak di dalam darah kita itu. Nah, kalau darah konvensional ini kita bisa donor itu setiap 2 bulan sekali, ya. Nah, ini nih yang banyak dikenal oleh masyarakat. Selain donor ini ada satu lagi donor, namanya donor aferesis. Nah, mana tadi slide selanjutnya? Nah, ini ada donor aferesis ya, di mana pendonor terhubung ke mesin ya, ke mesin, di mana mesin ini langsung memisahkan komponen-komponen darahnya, termasuk sel darah merah, plasma, trombosit gitu kan, dan yang tidak dibutuhkan akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh donornya. Kalau yang tadi donornya setiap 2 bulan sekali, kalau aferesis ini hanya 2 minggu sekali. Kok bisa? Gitu ya. Kok bisa yang tadi 2 bulan, yang ini 2 minggu? Gitu ya kan. Nah, karena yang diambil hanyalah komponen darah yang diperlukan, seperti trombosit ataupun plasma, sehingga darah merahnya akan balik lagi ke dalam tubuh kita, ya, sehingga boleh 2 minggu sekali, gitu. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini adalah persentase golongan darah ABO di Indonesia. Yang paling banyak adalah golongan darah O, ya, disusul golongan darah B, golongan darah A, dan golongan darah AB yang terakhir, gitu ya. Nah, sebenarnya persentase golongan darah ABO ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia persentasenya kurang lebih sama. Yang paling banyak adalah golongan darah O, yang paling sedikit adalah golongan darah AB. Oke, ya. Selanjutnya, nah lagi. Oke. Jadi setiap tetesan darah kita ternyata itu adalah hidup kita. Kalau kita nggak ada darah, nggak bisa hidup kita, ya. Nah, tetesan darah kita ini adalah kehidupan kita. Jadi setiap tetesan darah yang kita berikan kepada orang lain itu memberikan kesempatan hidup buat orang lain, buat pasien-pasien yang terkapar yang membutuhkan darah, ya. Tapi selain kita memberikan kehidupan kepada orang lain, tapi kita juga memberikan manfaat kesehatan bagi kita sendiri, ya. Sesuai dengan slogannya, kita sehat, mereka selamat, gitu ya. Nah, sekarang siapa aja sih yang perlu darah itu? Nah, gitu kan. Nah, banyak sekali pasien-pasien di luar sana yang memerlukan darah. Nah, menurut WHO, stok darah ideal itu adalah 2% dari jumlah penduduk. Ya, jadi kurang lebih 4,5 sampai 4,8 juta kantong. Tapi kami PMI baru bisa mencukupi kurang lebih 2 juta kantong darah, sehingga belum mencapai standar pemenuhan dari WHO, gitu ya. Banyak banget kan kurangnya ya, kurangnya hampir separuhnya, gitu. Nah, jadi banyak sekali. Yang paling sering adalah pasien-pasien kanker, pasien-pasien talasemia, ya. Adik-adik atau pasien-pasien ini harus transfusi darah setiap 2 minggu sekali.
Ada yang setiap 1 bulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, mereka rutin transfusi darah. Sehingga hidup mereka tergantung dari darah orang lain. Kalau misalnya nggak dapat dari orang lain, ya tidak dapat darah, kasihan sekali, mereka pasti sangat menderita, gitu ya. Orang lain, darah orang lain, ya, atau ibu-ibu melahirkan, ya, ibu-ibu melahirkan atau pasien-pasien kecelakaan, ya, itu juga memerlukan darah. Jadi pasien banyak sekali, banyak ragamnya pasien yang membutuhkan darah. Oke, selanjutnya pencet lagi. Slide, next slide. Oke. Nah, ya. Saat ini PMI sedang mensosialisasikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup, ya, bagian dari gaya hidup baru. Gaya hidup yang seperti apa, ya kan? Kalau sekarang kan seringnya kita jalan-jalan, keluar, kafe, ngopi segala macam, gitu kan, reuni, ya. Nah, yuk sekarang kita jadikan gaya hidup ini gaya hidup kita, tapi gaya hidupnya yang sehat. Mau reuni boleh, tapi sambil donor darah, gitu ya. Ke mall boleh, kita ada juga di mall. Nah, sambil ke mall mampir donor darah. Di kampus, gitu ya. Nanti nih kalau sudah nggak kuliah daring lagi, misalnya, boleh kampusnya ngadain donor darah, gitu ya. Jadi kita membiasakan diri menjadikan donor itu sebagai gaya hidup. Jadi kalau kita nggak donor, itu ada sesuatu yang kurang dari diri kita, ya. Jadi kalau sudah waktunya donor, kita donor, ya. Jadi sudah seperti bagian dari rutinitas kehidupan kita, ya. Kita pelan-pelan mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup sehat, salah satunya dengan donor darah. Selanjutnya. Oke, nah ini program jemput bola. Jadi PMI datang ke masyarakat, ya, yang mau donor darah, monggo silakan, ya. Mungkin teman-teman dari mana ini? Pertuni ya. Handal Tuli. Oh, Handai Tuli ya, dari teman-teman Handai Tuli mau ngadain acara donor darah, boleh banget, ya, boleh banget, ya. Oke, selanjutnya. Ya. Ini. Nah, tadi kan saya cerita ya. Jadi donor darah itu memberikan sesuatu untuk orang lain, ya, tapi memberikan manfaat kepada kita. Kenapa? Karena dengan kita memberikan darah kita, dengan kita donor darah, kita memberi kehidupan baru bagi orang lain yang menerima. Misalnya, pasien yang kecelakaan, yang sudah sekarat, dia butuh darah, sudah berdarah-darah ya karena kecelakaan, dapat darah dari kita, ya, dapat darah dari kita sehingga dia terselamatkan. Berarti kita memberikan apa? Kehidupan baru bagi orang lain. Nah, buat kitanya apa? Nah, kalau buat kita pastinya banyak manfaatnya, diantaranya ada terjadi pembaruan sel-sel darah yang baru di dalam tubuh kita, gitu ya. Donor darah itu juga memberi tanpa merasa kehilangan. Kenapa? Kita tahu kan tadi saya cerita bahwa darah itu adalah bagian penting dari kehidupan kita. Bisa dikatakan darah itu adalah kehidupan kita sendiri. Nggak ada darah kita nggak akan bisa hidup. Nggak ada darah kita nggak akan bisa bergerak ke sana kemari, ya. Darah itu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita, ya, mengalirkan oksigen ke jantung, ke paru, ke organ, ke otak, kemana-mana dia mengalirkan darah. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Jadi darah dan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga saat darah kita diambil dari tubuh kita, saat darah kita diberikan untuk orang lain, ya, perasaan kehilangan itu nggak ada, ya.
Justru kita akan merasa senang, kita merasa bahagia karena kita membayangkan nanti nih pasti darah saya setelah diambil akan ada pasien-pasien yang bisa terselamatkan oleh darah kita. Akan ada pasien-pasien yang kita sumbangkan darah yang bisa tersenyum lagi karena darah kita. Gitu ya. Jadi donor darah itu nggak ada ruginya, gitu ya. Donor darah itu banyak manfaatnya. Oke. Selanjutnya, ya lagi. Nah, manfaat donor darah. Jadi ya, manfaat donor darah tuh banyak manfaatnya. Nah, tapi saya ambil 4 aja, ya. Yang pertama, sirkulasi darah lebih teratur. Kenapa? Karena ketika tubuh kita, ketika darah kita diambil nih, keluar darah kita. Tubuh kita itu pintar, dia akan langsung kasih sinyal, ada darah keluar itu, bikin lagi yang baru, bikin lagi yang lebih bagus. Nah, otak langsung begitu. Jadi begitu darah kita keluar, begitu darah kita diambil, maka otak tuh langsung mau menyuruh kita untuk membuat darah baru. Sehingga darahnya lebih segar, ya. Itu pastinya lebih sehat, lebih fresh, lebih segar. Sirkulasi darah yang berganti itu setiap 2 bulan sekali itu akan lebih teratur. Itu. Kedua adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sebelum donor, kita nggak ujuk-ujuk mau donor tuh ujuk-ujuk tidur gitu. Enggak. Jadi sebelum donor, pertama kita akan dicek dulu kadar hemoglobinnya. Terus kedua dicek tensinya. Ya. Terus yang ketiga akan ditanya oleh dokter, sehat enggak, ada riwayat penyakit atau tidak, ya. Kita bisa konsultasi siapa saja sama dokter yang memeriksa. Ya. Bisa cerita apa aja sama dokter yang memeriksa, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa mendeteksi adanya penyakit. Apa namanya? Namanya penyakit menular lewat transfusi darah. Apa aja penyakitnya? Penyakitnya ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis, gitu ya. Nah, kita bisa tuh diperiksa 4 macam penyakit itu setiap kita donor. Coba deh kalau teman-teman cek di mana? Cek di Prodia. Itu berapa itu di lab ya untuk mendeteksi 4 penyakit itu mahal gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah mendapatkan kesehatan secara psikologis. Kenapa bisa begitu? Karena kan kita setiap habis donor pasti kita akan merasa senang, kita merasa berbahagia gitu loh. Karena kita bisa melakukan sesuatu buat orang lain. Itu kan sesuatu, dan fitrah manusia seperti itu ya. Kita rasanya senang kalau kita bisa menolong orang lain, kita bisa ibaratnya membantu orang lain, kita akan senang. Itu fitrah manusia gitu kan. Jadi kalau kita sudah habis donor itu kita merasa senang karena kita tahu, kita yakin bahwa apa yang kita sumbangkan itu, apa yang kita berikan itu memberi manfaat untuk orang lain. Apa yang kita sumbangkan, apa yang kita berikan itu bisa menolong orang lain di luar sana. Itu saya secara psikologis itu sangat berarti sekali gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini ya, ini syarat donor darah. Syarat donor darah usia minimal 17 tahun. Ya, usia minimal 17 tahun sampai bisa terus diulang selama kondisi kesehatannya memungkinkan. Misalnya umur 70 tahun mau donor, ya boleh selama kesehatannya bagus dan lulus seleksi dokter, gitu ya. Coba di situ. Ya, tapi kalau untuk pendonor pertama kali itu tidak boleh lebih dari usia 60 tahun. Itu kalau baru donor pertama kali. Tapi kalau udah donornya sering, boleh
sampai usia 70, 75 selama kesehatan yang memungkinkan boleh. Nah, kemudian beratnya adalah minimum 45 kg. Ya, kalau untuk aferesis bisa agak lebih sedikit, yaitu 55 kg. Ya, kalau tekanan darah yang paling minim adalah 90/60, paling tinggi 160/100. Ya, 160/100. Nah, denyut nadinya juga normal ya, antara 70 sampai 80 kali. Selanjutnya. Dokter Dian, sepertinya Dokter Dian ini keluar kembali. Di sini saya sedikit menyampaikan kalau suhu tubuhnya itu harus 36,5 sampai 37,5 dan KB-nya itu 12,5 hingga 17. Nah, ini adalah tadi syarat-syarat kalau kita akan donor darah. Itu adalah salah satu persyaratannya jika teman-teman ingin berdonor darah. Seperti itu. Di sini ada yang bertanya, tadi ini dari Mbak Siti Rodia, bagaimana cara rasa takut ya ketika kita akan berdonor gitu kan. Memang sih kalau bagi teman-teman yang belum pernah donor ada ketakutan mungkin jarum suntiknya tuh terlalu besar, jadi ada ketakutan mungkin apa sih kayak kita grogi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah mencoba untuk berdonor darah, insya Allah itu akan bagi kita itu ibaratnya apa ya, nikmat, kita sehat. Jadi sugesti-sugesti yang untuk apa takut nanti akan begini, nanti akan begitu, insya Allah tidak ada seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut untuk berdonor darah, karena itu juga tadi disampaikan oleh Dokter Dian, salah satunya adalah menjaga kesehatan kita seperti itu. Ini sambil kita ini ya menunggu Dokter Dian kembali. Kalau teman-teman nanti ada yang ingin bertanya bisa chat lagi, dan mungkin saya coba untuk sedikit tadi menjelaskan kalau teman-teman ingin berdonor gitu kan, itu bisa ke UDD PMI DKI Jakarta, Jalan Keramat Raya nomor 47. Kalau untuk di Jakarta Pusat, itu di Jalan Pecenongan. Untuk di Jakarta Timur, itu berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Dan untuk di Jakarta Barat, di Jalan Perdana. Di Jakarta Selatan, itu ada di Condet Pejaten. Dan untuk di Jakarta Utara itu di Jalan Pelumpang. Jadi sekali lagi teman-teman bisa untuk donor darah, karena ibaratnya kita berdonasi tidak hanya berupa uang, tapi kita juga bisa berdonor darah, karena yang kita tahu adalah manfaatnya sangat besar manfaatnya untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit, dan juga manfaat secara kita pribadi itu sangat sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita seperti itu. Ya, ya Dok. Halo Dokter Dian. Dokter Dian. Dokter Dian. Iya Dok. Selamat sore. Iya Dokter. Lanjut Dok. Ini ada gangguan, mohon maaf. Gangguannya banyak ya Dok di sana Dok. Ini gangguannya banyak banget ini di sini nih, gitu. Benar. Oke, tadi itu ya sampai suhu tubuh, hemoglobin, penampilan donor ya kan. Jadi kalau penampilan donor sih kurang lebihnya gini. Yang donor itu tidak terlihat seperti orang sakit gitu ya. Tidak terlihat kecapean, tidak terlihat demam gitu ya. Pokoknya sehat gitu ya. Tidak ada seperti sesak napas dan lain sebagainya gitu. Kemudian resiko terkait gaya hidup. Orang dengan gaya hidup yang tinggi misalkan ya, yang mungkin bisa menularkan penyakit-penyakit tersebut, itu sebaiknya tidak donor gitu ya. Ya, selanjutnya.
Nah, ini interval donor ya, untuk laki-laki maupun untuk perempuan sama-sama 2 bulan sekali. Tetapi untuk pengambilan laki-laki bisa 6 kali per tahun, sedangkan wanita hanya 4 kali setahun ya. Nah, kalau wanita biasanya diambilnya sekitar 350, tapi kalau laki-laki bisa 350 maupun selanjutnya. Udah. Nah, ini adalah yang harus kita persiapkan sebelum donor gitu ya. Yang pertama, kita harus tidurnya cukup 4 jam atau 5 jam ya. Kenapa? Supaya kita nggak pusing nanti setelah donor gitu ya. Kalau tidur kurang ya, otomatis oksigenasi ke otak itu pasti akan berkurang ya. Sehingga nanti ketika kita donor, habis donor itu pusing, habis donor mual gitu ya. Nah, sebelumnya makanya kita harus tidur dulu yang cukup, itu sekitar 4-5 jam. Kemudian selain itu kita harus mengkonsumsi air yang banyak. Sebelum donor kita minum 2 gelas air ya. Begitu sampai di PMI ya, kan nanti ada tuh disediakan air, minum ya. Minum air 2 gelas gitu ya. Nah, nanti sehabis donor juga, sehabis donor di kantin kan, istirahat di kantin, minum lagi 2 gelas ya. Kemudian kita konsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup agar HB kita bagus. Konsumsi multivitamin ya, mineral ya kan, vitamin C, apalagi di musim pandemi COVID seperti sekarang ini kita harus menjaga kesehatan tubuh ya, minum vitamin. Batuk ya, atau lagi kurang enak tubuhnya, nah itu sebaiknya donornya ditunda. Kemudian ketika datang ke PMI, kita pakai pakaian yang santai aja ya, jangan pakai yang ketat-ketat supaya kita mudah untuk nanti proses pengambilan donornya gitu. Selanjutnya, nah ini ya. Nah, kalau habis itu kan tadi sebelum donor. Nah, kalau setelah donor gimana? Sama tadi seperti saya bilang, banyak minum air putih. Terus jangan angkat berat atau jangan olahraga berat. Berapa lama? Cukup 30 menit ya. Nah, selebihnya ya biasa, aktivitas biasa. Karena donor darah itu bukan sesuatu yang perlu sampai ekstra gitu, enggak. Yang tadi seperti saya bilang, donor darah jadikan sebagai gaya hidup, sebagai kebutuhan hidup kita sehari-hari gitu. Jadi habis donor ya kita istirahat dulu ya, kerja santai dulu, mau olahraga boleh tunggu dulu 30 menit ya. Setelah itu baru boleh aktivitas normal. Kemudian setelah donor kita minum vitamin penambah darah yang diberikan oleh PMI gitu ya, serta makan makanan yang sehat. Selanjutnya. Nah, ini ya, jika kamu memberikan uang, jika kamu mendonasikan uang, maka kamu memberikan makanan, memberikan hanya minuman. Tapi jika kita mendonasikan darah kita, berarti kita memberikan kehidupan. Bayangkan teman-teman, kita bisa memberikan kehidupan bagi orang lain. Sebagai informasi bahwa satu kantong darah yang kita sumbangkan itu bisa menyelamatkan 3 nyawa. Bayangkan teman-teman, sekali kita donor kita bisa menyelamatkan 3 nyawa. Kalau kita 10 kali donor, berapa puluh nyawa yang sudah kita selamatkan? Berapa puluh nyawa ya yang sudah kita buat tersenyum. Ya semoga juga mereka mendoakan kita gitu kan, karena mereka sudah mendapatkan sesuatu dari kita, ya kan, Masya Allah ya, benar-benar apa ya, sesuatu yang nggak bisa dihitung dengan rupiah gitu.
kehidupan, ya kan? Jika kita mendonorkan darah kita, berarti kita memberikan kehidupan untuk orang lain. Mungkin ini salah satunya yang bisa menghilangkan rasa takut. Tadi Mbak Catur kan, kalau takut gimana sih gitu kan? Nah, rasa takut adalah manusiawi. Takut jarum, aduh takut jarum. Takut jarum gimana sih supaya kita nggak takut jarum? Ya, donor darah itu dilakukannya rame-rame. Mungkin teman-teman bisa datang berempat atau berlima gitu ya. Nah, ketika donor itu rame-rame. Nah, terus sambil foto-foto, selfie gitu ya. Foto selfie, ya saya lagi donor gitu kan. Atau sambil ngevlog lah atau apa gitu ya. Sambil juga mensosialisasikan donor gitu nih. Saya donor loh. Saya donor nggak apa-apa loh, kan gitu ya kan. Jadi kita buat senang sehingga donor itu tidak menakutkan. Ya. Donor itu tidak semenakutkan itu gitu. Apalagi rasa takut itu tidak sebanding dengan rasa bahagia. Dicoba deh. Rasa takut itu tidak sebanding dengan rasa bahagia kita setelah donor gitu. Ternyata sakitnya paling kayak digigit semut. Ya. Dikit kecil gitu ya kan, nggak usah dilihat pas donor, nggak usah dilihat darahnya itu nggak usah dilihat. Kita ngelihat mbaknya yang musuk cantik-cantik, ganteng, masnya nusuk ganteng-ganteng ya, walaupun ketutup masker tapi cantik, tapi ganteng, ajak ngobrol aja mbaknya ya, akhirnya kita lupa deh sama itu yang jarum di tangan tuh gitu, sambil kita ngobrol ya. Itu mungkin salah satu tipnya, mungkin ada lagi tips yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini sih lebih ke protokol kesehatan pada kegiatan donor. Mungkin nanti teman-teman pada nanya, aman nggak sih donor darah saat COVID seperti ini? Ya, aman. Nah, karena COVID tidak menular melalui darah. Ya, COVID menular melalui droplet. Nah, jadi kalau mau donor aman, karena ya kalau mau donor pertama dicek dulu suhu tubuhnya, kemudian ada formulir sendiri yang isinya tentang kesehatan donor. Selanjutnya, nah ya nanti formulir ini akan diperiksa oleh administrasi. Kalau ternyata ada sesuatu yang mencurigakan, nanti diikat, disuruh keluar lagi donornya. Selanjutnya, nah ini akan diperiksa oleh dokter ya. Nah, tahap selanjutnya donor akan diperiksa oleh dokter. Kalau sudah memenuhi syarat untuk donor ya, nah donor akan menggunakan masker medis ya, menggunakan masker medis ya. Jadi karena kan harus aman buat donor, aman buat petugas gitu. Jadi yang pasti kita kasih masker medis gitu. Selanjutnya, nah ini poin penting juga, yaitu menjaga jarak. Ketika antri untuk donor, jaga jarak. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini juga penting ya. Ini petugas kami di PMI itu meningkatkan kewaspadaan ya. Jadi desinfeksi kursi donor. Jadi sebelum donor disemprot dulu ya kan dengan cara desinfektan. Kemudian alat buat donornya kita bersihkan juga gitu ya. Secara berkala supaya yang donor merasa aman, yang donor merasa nyaman. Gitu ya kan. Untuk pendonornya juga pastinya kita wajib pakai hand sanitizer dan masker. Selanjutnya, nah kejujuran pendonor dalam mengisi form self assessment adalah hal penting. Jadi
Kalau mau donor, yang paling penting nomor 1 adalah jujur ketika menulis formulir donor. Ya, oke, selanjutnya. Oke, you are invited. Semuanya diundang untuk donor. Semuanya bisa donor. Ya, mau seperti apapun kita, selama di dalam darah kita mengalir darah yang sama warnanya, warna merah, tentu kita bisa menolong sesama. Saya ada donor, ya, dia punya keterbatasan tidak bisa melihat atau buta, ya, tapi dia bisa mendonorkan darahnya sampai 75 kali. Hebat kan? Iya. Tidak tidak keterbatasan tidak membuat dia tidak bisa berbuat baik, gitu. Sama satu lagi ada juga, saya pernah mendampingi teman kita yang menderita tunarungu. Dia bisa donor sampai 100 kali dan bertemu dengan presiden. Itu saya ingat. Itu tahun 2018 sebelum pandemi. Ya. Dia bisa donor sampai 100 kali dan bertemu dengan presiden. Terbukti kan bahwa keterbatasan tidak membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, selama darah masih mengalir di dalam tubuh kita, darah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi yang there is power in the blood, ada kekuatan di dalam darah, siapapun bisa memberi, siapapun bisa melakukan kebaikan. Apalagi sekarang, ya, di masa pandemi, banyak pasien-pasien di luar sana yang butuh darah. Jadi, saya mengundang teman-teman semua di sini, yuk kita donor darah. Mereka selamat, kita sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dian. Ya, teman-teman, jadi untuk kita berdonor darah itu siapapun ya dok, siapapun bisa. Siapapun untuk, bisa. Siapapun bisa untuk melakukan donor darah. Jadi harapan kami juga teman-teman yang ada di sini bisa untuk donor darah dan saya coba ingatkan kembali teman-teman bahwa nanti hasil talkshow ini juga nanti akan teman-teman lihat di YouTube kami, di YouTube UTD PMI Provinsi DKI Jakarta dan YouTube @PMI DKI. Jadi teman-teman tadi yang mungkin yang merasa takut ya dok ya, merasa takut dengan jarumnya. Mungkin awal-awal juga saya kayak gitu dok. Awal-awal waktu saya donor, aduh jarumnya kayak gede banget nih, beda gitu dok. Itu ada ketakutan, tapi setelah kita donor, itu ada kepuasan tersendiri. Karena memang yang tadi saya bilang dok, kita tidak bisa memberikan apapun berupa mungkin materi atau berupa yang lainnya, tetapi dengan kita berdonor darah itu kita sudah bisa berbagi ya dok. Salah satunya seperti itu dok. Gitu. Jadi harapan kami teman-teman di sini juga jangan merasa berkecil hati mungkin karena keterbatasan atau jadi takut untuk saya tidak bisa berbagi, tapi dengan dijelaskan tadi oleh Dokter Dian, siapapun bisa untuk melakukan donor darah seperti itu. Teman-teman mungkin yang di sini bisa chat ke saya ya untuk bertanya ya dok ya gitu. Ini ada nih dok nih. Yang bertanya ya dok di sini. Ya dok. Staf kami, petugas-petugas PMI pasti dengan senang hati akan membantu teman-teman dalam proses donor darah. Ya, sering kok saya melihat kok teman-teman dengan misalnya tunarungu tidak bisa mendengar, itu banyak yang donor. Dan petugas kami dengan sigap akan membantu teman-teman semua ya. Ya bilang saja gitu kan, pasti kita akan membantu. Siap dok. Dok, ini ada yang bertanya nih dok, dari Mbak Keci nih bertanya nih, selamat sore dok, mau tanya, kalau gejala stroke ringan, apakah bisa menyumbangkan
darahnya. Oke. Kalau ada gejala stroke ringan, ya kita konsultasikan dulu sama dokter, gitu ya. Kita konsultasikan dengan dokter. Kalau menurut dokter itu belum boleh, sih jangan dulu ya. Sembuhkan dulu sakitnya sampai semua gejala-gejalanya hilang. Nah, nanti kalau stroke-nya sudah selesai, sudah sembuh ya, tanyakan dulu kepada dokternya. Dok, apakah dokter yang merawat ya? Dok, apakah saya boleh donor gitu? Karena ada beberapa kondisi dan keadaan yang tidak memperbolehkan kita untuk donor. Salah satunya adalah stroke. Ya dok. Jadi, ya kita donor karena donor itu bisa mencegah itu salah satunya, ya. Stroke itu. Ya dok, makasih dok. Mungkin tadi menarik ya dok, saya menariknya gini, donor darah itu adalah bagian dari gaya hidup. Saya setuju dok, misalnya gini, tadi yang dokter bilang, kita ke mall, jalan-jalan, sambil jalan-jalan kan bisa untuk apa ya, berbagi ya dok ya, itu berbaginya melalui donor darah, seperti itu. Karena yang tadi dokter bilang, setetes darah itu, ya kan dok, itu bisa membantu sesama ya dok, seperti itu. Terus mungkin gini dok, boleh nggak sih dok kalau sedang mengkonsumsi obat itu kita berdonor dok? Oke. Oh, boleh nggak sih ya kalau kita lagi konsumsi obat itu donor? Nah, syarat utama donor adalah sehat. Itu pertanyaan nomor 1 itu di formulir donor. Apakah Anda sehat? Gitu ya kan? Nah, kalau kita sedang mengkonsumsi obat, berarti kan kita tidak sedang sehat. Jadi, selesaikan dulu minum obatnya. Misalnya minum antibiotik ya, karena batuk atau apa, minum antibiotik. Selesaikan dulu antibiotiknya selama 5-7 hari. Nah, setelah selesai ya, 3 hari kemudian baru boleh donor ya. Jadi, itu ditolaknya secara tidak permanen ya. Sudah selesai minum obat, sudah tidak ada gejala atau apapun, setelah itu boleh donor. Ya, jadi kalau udah sehat semuanya baru bisa ya dok untuk kita berdonor lagi gitu ya dok ya. Betul. Mungkin di sini banyak teman-teman yang kurang tahu ya dok prosedur untuk prosedur untuk mengadakan donor darah gitu. Teman tuli ada yang ingin melaksanakan donor darah gitu, itu kemana ya, seperti itu dok, gitu kan, gitu. Dan prosedurnya seperti apa sih, gitu dok, gitu. Oke. Sebenarnya untuk mengadakan donor darah itu saat ini sangat mudah. Jadi teman-teman cukup kumpulkan 30 orang. Ya. Kumpulkan 30 orang ya. Nanti bisa kalau teman-teman ada tempat ya, tempat donor misalnya di mana gitu, itu bisa. Tapi kalau tidak ada tempat, teman-teman bisa mengadakan donor darah di PMI DKI di lantai 5 ya, asalkan itu tadi kumpulkan dulu pendonornya minimum 30 orang ya. Setelah itu semuanya peralatan, tempat tidur dan lain sebagainya itu akan disiapkan oleh PMI. Jadi teman-teman hanya menyiapkan tempat, kemudian meja dan kursi. Itu aja sih kurang lebih Mbak Catur. Iya dok. Ya teman-teman, jadi teman-teman bisa menghubungi ya PMI di telepon 390-6-nya 4 kali untuk mengadakan donor darah ya dok ya. Ya seperti itu. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Oh ini ada nih kayaknya dok. Nih, pertanyaan nih dok, sesuai darah normal sebelumnya
jika seorang ingin ikut donor darah, ternyata memiliki darah rendah. Kenapa tidak bisa ikut? Terima kasih, gitu dok. Gimana? Kalau dia punya darah rendah, kenapa tidak bisa ikut untuk berdonor? Itu Oh, dok. oke. Jadi memang donor darah itu bagus dan baik dilakukan selama memenuhi syarat-syarat kesehatan. Seperti kadar hemoglobin atau kadar Ya. darah di dalam tubuh kita harus 12,5 sampai 17. Karena kalau kurang, nah kalau kita donor itu bisa jadi kitanya sakit. Begitu juga dengan tensi. Kenapa sih kalau orang punya tensinya rendah atau orang tensinya tinggi itu nggak boleh donor? Ya, kalau tensinya rendah itu donor atau orang dengan tensi yang tinggi donor, itu akibatnya salah satunya kan bisa pusing. Ya, ya. Bisa pusing, akhirnya bisa semaput, pingsan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena oksigenasi ke otaknya kurang. Jadi takutnya menimbulkan trauma kepada pendonor gitu ya. Karena kan syarat normalnya itu tadi 90 per 10, paling tinggi 160 per 100. Jadi kalau di bawah itu atau kurang dari itu, kita takutkan efeknya kepada pendonor seperti pendonornya pusing ya dan lain sebagainya. Jadi kalau seperti itu, yuk kita coba kita rubah. Sebelum donor tidurnya istirahatnya cukup. Sebelum Pola makan ya dok. pola makannya yang bagus gitu ya. Kalau yang punya darah tinggi, sebelum donor diminum obat darah tingginya ya. Obat darah tingginya harus diminum setiap hari supaya tensinya stabil, seperti itu. Ya. Oke. Ya dok, memang yang utama itu ya dok, sehat ya dok. Ya. Ya kita sehat, mungkin pola makan juga, istirahat yang cukup, ya kan dok, seperti itu dok gitu. Terus ini ada ya, ini dok, mungkin banyak masyarakat yang pada saat dia membutuhkan darah, kadang ada yang maksudnya orang awam yang belum paham mungkin prosedur permintaan darah, ada yang bilang kalau misalnya PMI menjual darah, padahal tidak seperti itu ya dok gitu. Nah, yang seperti itu mungkin yang mesti masyarakat ketahui, bagaimana sih dok kalau misalnya mau permintaan darah, kalau kita bilang kan tidak menjual darah ya, itu service cost gitu kan dok, seperti itu. Gitu dok. Oke. Jadi memang benar ya. Mungkin di sini bisa saya jelaskan juga bahwa biaya yang dikeluarkan itu bukannya PMI jual darah, bukan ya. Tetapi itu adalah namanya BPPD. Biaya pengganti pengolahan darah. Oke. BPPD ya dok. BPPD, biaya pengganti ya. Pengganti pengolahan darah. Biaya pengganti pengolahan darah. Jadi memang kita dapat darah dari donor kan gratis ya. Ya. Kan darahnya gratis, kok bayar sih waktu ngambil? Nah, iya memang darahnya gratis, tapi ketika ambil darah itu kan jarumnya steril, jarumnya sekali pakai buang, ya kan? Kantong darahnya juga itu kantong darah steril, ya. Nah, ya kan? Itu juga perlu biaya, ya kan? Tadi pertama apa? Jarumnya. Ya. Kemudian yang kedua kantongnya. Yang ketiga darahnya harus diolah dulu. Tadinya darahnya warnanya merah. Terus kita olah, kita jadikan komponen-komponen darah. Ada trombosit, ada plasma, ya, dan lain sebagainya. Itu perlu diolah. Yang ketiga, keempat, itu kan dijaga keamanan darahnya. Ya. Jadi ada pemeriksaan kayak hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis, gitu ya. Nah, itu semua perlu biaya. Sehingga biaya yang diberikan itu, yang dibebankan adalah namanya BPPD.
biaya ganti pengolahan darah. Dan itu sama di seluruh Indonesia. Ya, karena itu yang menetapkan bukannya maunya PMI sendiri, tapi sudah ada kebijakannya ya untuk kesamaan dari harga BPPD tersebut. Begitu. Ya, baik Dok. Baik untuk teman-teman yang mengikuti talkshow ini bisa mungkin bertanya langsung ke Dokter Dian. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya langsung. Ini malah ada yang chat nih Dok. Sambil menunggu teman-teman nih mungkin ada yang mau bertanya langsung ya. Namanya Barep Dok dari Bekasi ini dia bertanya cara supaya nggak darahnya tuh rendah gimana sih gitu. Ini ya Dok. Saya mau donor darah tapi punya penyakit penyerta ya? Iya, tapi ini ada juga cara supaya nggak apa sih ya gitu Dok, gitu. Dia jadi dia mau donor, tapi biar nggak mungkin tensinya kali ya Dok, tensinya rendah gitu. Oke, jadi gimana ya kita mau donor ya, supaya nggak ditolak lah gitu ya. Iya. Supaya nggak ditolak. Nah, supaya nggak ditolak, maka sebelum donor kita harus persiapkan dulu sebaik mungkin. Nah, yang tadi coba yang tips dari saya tadi itu, yang pertama tidurnya cukup, tidur 4 sampai 5 sampai 6 jam sehari. Terus yang kedua, minum air putihnya dulu. Terus ketiga, makan yang cukup, yang sehat gitu ya. Ya. Kita coba lakukan itu 1 minggu sebelum donor. Kita mau donor nih, kita coba 1 minggu kita atur pola tidur kita atur pola makan kita ya, sama minum vitamin. Kalau yang perempuan yang HB-nya suka rendah, minum misalnya penambah darah gitu ya. Kita coba 1 minggu, insya Allah kita bisa lolos untuk donor darah. Ya Dok. Jadi itu ya Dok, kalau biar kita tidak mungkin tensinya rendah pada saat kita akan melakukan donor darah gitu kan. Ini lagi ada yang bertanya lagi nih Dok. Sekarang kan lagi pandemi ya Dok, pandemi COVID ya. Mungkin ada OTG mungkin yang datang kan itu kan tidak OTG itu sulit untuk dideteksi gitu kan. Bagaimana sih supaya donor darah aman? Mungkin tadi prokesnya itu kayaknya Dok. Ya. Nah, memang banyak sekali pertanyaan dari pendonor, apakah aman sih kita donor darah gitu. Ya, yang pasti yang pertama adalah donor darah itu COVID-19 itu tidak menular melalui transfusi ya. Nah, tapi menular melalui droplet. Sehingga kita harus menjaga protokol kesehatannya itu. Jadi tadi sebelum masuk kan dicek dulu suhunya. Nah, kalau yang suhunya demam ya, yang lebih dari 37,5 itu kan nggak boleh masuk ruang donor. Ya. Nanti setelah itu gimana? Nah, setelah itu kan nanti ada formulir assessment, ada formulir tambahan. Ya, isinya semuanya tentang COVID-19 ya. Jadi ada 2 formulirnya, ada formulir tentang donor darah, ada formulir tentang COVID. Ya. Dan dua-duanya harus diisi dengan jujur supaya kita tidak kecolongan lah ibaratnya gitu ya kan. Nah, kalau formulirnya sudah selesai, nanti kan ketika akan mendonorkan itu kita pakai hand sanitizer dulu ya, masuk ke ruangan itu. Terus di dalam ruang pengambilan darah juga kita diberikan masker medis, ya kan? Nah, kita bagi masker medis. Kemudian ketika menunggu untuk donor, ya kita kasih jarak, ya physical distancing. Ketika donor juga, ya. Tadi petugasnya semprot tempat tidurnya, alat-alatnya dibersihkan gitu ya. Jadi kita benar-benar menjaga protokol kesehatannya sehingga donor itu aman buat yang donor
aman juga buat petugas. Ya, ya mungkin itu tadi tetap kita menjaga prokesnya ya dok, dalam situasi pandemi seperti ini ya dok, itu tetap kita terapkan prokes kesehatannya bagi teman-teman yang akan donor darah, seperti itu ya dok ya. Baik, mungkin ini dari Pak Andri, ingin ada yang disampaikan? Pak Andri, silakan Pak Andri. Ya, terima kasih. Saya mau tanya, kalau misalnya ada tuli yang sudah donor darah, lalu dia setelah itu merasakan Oke, jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah sudah sebelumnya saya sudah sempat ingin mendonorkan darah saya, tapi saya merasakan sedikit pusing dan sebetulnya saya tidak punya uang untuk membeli obat karena saya belum punya pekerjaan. Nah, suaranya kok. Kira-kira seperti apa ya, gitu. Nah, saya sudah vaksin 2 kali dan saya sudah sempat dites darahnya seperti itu. Nah, sedangkan istri saya baru sekali vaksinnya, jadi masih belum vaksin kedua. Apakah bisa saya donor darah? Apakah bisa istri saya donor darah besok? Atau mungkin kapan-kapan? Jadi, oke, pertanyaan yang pertama itu, Bapaknya sudah pernah donor? Sebelumnya belum pernah, tapi ingin donor darah. Oh, belum pernah donor, takutnya pusing gitu. Jadi sebetulnya ingin sekali donor darah, mungkin kapan-kapan dokter, tapi karena mungkin tekanan darahnya rendah, seperti itu, dan pusing, tapi belum bisa membeli obat. Nah, sebetulnya ingin kapan-kapan donor, kira-kira bisa atau enggak, dok? Gitu, oke. Jadi gini, kan nanti kalau mau donor boleh. Jadi nanti kan sebelum donor dicek sama dokter, ya kan? Nanti dicek dulu apakah tensinya cukup, apakah semuanya bagus, ya. Kalau ternyata setelah dicek itu sehat semua, ya, baru diambil darahnya. Nah, setelah diambil darah, ya, itu nggak boleh langsung pulang, nggak boleh. Setelah diambil darahnya, itu kita duduk dulu di kantin, ya, duduk di kantin, kita makan dulu, gitu ya, kita makan, kita minum, ya, ada susu, ada jus, gitu ya, kita minum dulu, sekitar kurang lebih 15 menit, ya. Nah, setelah 15 menit, kalau tidak pusing atau apa, boleh pulang, ya.
Tapi kalau misalnya dalam 15 menit itu pusing atau kenapa-napa, itu dokternya akan datang, ya. Dokter akan datang, akan diperiksa lagi sama dokternya, ya. Akan diperiksa lagi sama dokternya, kemudian kalau misalnya perlu dikasih obat, gitu ya. Jadi nggak beli obat sendiri, gitu. Ya, Ya. jadi ya. Jadi Sehat ya dulu ya dok ya. Jadi habis donor jangan langsung pulang. Ya. Habis donor istirahat dulu, makan ya. Ada kan dapat snack itu nanti dari PMI, Ya. itu dimakan. Gitu. Ya, Pak Andri, mungkin itu tadi dari Dokter Dian. Jadi jika Bapak sehat, Bapak bisa untuk donor darah dengan memenuhi persyaratan yang ada ya dok ya. Dan nanti setelah donor, Bapak juga nanti bisa menikmati snack, minuman dari PMI selama tidak ada keluhan. Jadi bisa balik ke rumah ya dok, kecuali ada keluhan, pada saat itu nanti akan ditangani oleh dokter. Seperti itu, Pak Andri. Ya, mungkin dari vaksin itu ya, yang vaksin ya, istrinya kan baru 1 kali vaksin. Oh iya, vaksin dok, benar. Vaksin itu selesaikan dulu vaksinnya sama vaksin kedua. Setelah selesai vaksin kedua, baru boleh donor. 2 minggu. Waktunya dok? Waktunya? 2 minggu setelah selesai vaksin kedua. Oh. Berapa lama dari vaksin kedua bisa donor darah dok? 2 minggu. Ya, jadi Pak Andri tuntaskan dulu vaksinnya sampai vaksin yang kedua. Setelah vaksin yang kedua selesai, dalam jangka waktu 2 minggu ya dok, ya, bisa untuk melakukan donor darah seperti itu, gitu. Ya benar. Ya, ya, ya. Mungkin selain dari Pak Andri, ada yang ingin bertanya langsung? Kami persilakan kepada teman-teman semua. Terima kasih Pak Andri, terima kasih ya Pak Andri. Ini mungkin ada masukan ini dok, mungkin baiknya PMI sediakan snack untuk peserta donor darah yang belum sempat makan. Ini sih hanya masukan, tapi memang sudah disediakan ya Mbak ya? Sudah disediakan, ya. Yang manis hangat, cukup yang manis hangat. Siap, jadi kita sudah menyiapkan dan minuman ya dok ya, setelah berdonor, seperti itu. Kalau sebelum berdonor, kita sudah siapkan ada, kalau pagi ada teh manis hangat, Mbak. Ya, siap. Jadi sebelum donor, kita sudah menyiapkan teh manis hangat untuk para pendonor ya dok, yang akan mendonorkan darahnya. Seperti itu. Sekali lagi, teman-teman yang hadir di sini, jika ingin bertanya, kami persilakan teman-teman. Selain Pak Andri, mungkin ada yang ingin bertanya? Ini Pak Andri tanya mau donor darah kapan? Oh, Mbak Keti bertanya, Pak Andri kira-kira mau donor darah kapan? Gitu. Kelihatannya hari Rabu besok. Oh, Rabu besok. Tapi Pak Andri sudah kira-kira bukanya jam berapa ya, Bu? Oh, vaksinnya udah selesai Pak Andri. Pak Andri udah selesai vaksin. Vaksin, iya. Sudah, Bu. Kapan? Udah ada 2 minggu yang lalu? Bulan Mei. Oh, bulan Mei, dok. Oh, bulan Mei udah boleh. Ya. Dok, ini ada yang bertanya lagi nih. Ada yang bilang donor darah berguna untuk buang darah nih, gitu dok. Mungkin ibaratnya gini, pengentalan darah kali ya dok, istilahnya begitu dok.
buang darah. Jadi kesannya kayak buang darah gitu, Dok. Mungkin kayak bekam kali ya? Mungkin ya. Iya, darah kotor, iya, darah kotor. Ya, sebenarnya donor darah itu malah lebih bagus karena darahnya itu yang dibuang itu kan darah kita yang bersih gitu. Iya. Nah, jadi donor darah itu memberikan darah kita yang bersih, yang segar untuk orang lain. Jadi kalau kayak sejenis bekam atau yang lainnya itu kan darah kotor yang darahnya dibuang, darahnya nggak dipakai. Ya. Kita donor darah, darahnya itu darahnya segar, darahnya ya banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya. Gitu. Ya, baik teman-teman, mungkin jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa menyalakan videonya, bisa langsung bertanya kepada Dr. Dian. Jadi teman-teman langsung saja nyalakan videonya dan bisa bertanya, seperti itu. Terus informasi untuk informasi PMI ya, untuk melakukan donor darah itu kita 24 jam di PMI Provinsi DKI ya, Dok ya. Bagi teman-teman yang ingin berdonor itu 24 jam. Itu di PMI Provinsi DKI Jakarta, di UTD PMI Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, silakan videonya dinyalakan. Mbak Siti Rodia mungkin ingin bertanya lebih lanjut kepada Dr. Dian. Ayo Ibu Siti. Iya, Bu Siti, Siti, ayo. apa nih? Ayo, nanya langsung sini. Iya. Ini ada lagi, Dok, nih. Oh iya, Mbak Siti, silakan Mbak Siti. Ayo, silakan. Halo, Ibu Dokter. Selamat sore, nama saya Siti. Sore. Saya belum pernah donor darah sebelumnya dan saya masih sedikit takut. Tapi setelah penjelasan tadi, kalau darah itu kita berikan untuk orang lain membutuhkan itu, saya merasa kembali semangat begitu, Bu. Jadi kebetulan saya pernah COVID. Kapan ya terakhir? 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Apakah saya bisa memberikan plasma saya atau darah biasa, Bu? Oke, terima kasih Mbak Siti ya. Terima kasih ya. Itu niat baik itu sudah dicatat sama Allah ya. Alhamdulillah Mbak Siti sudah mau berniat ya. Ditambah lagi akhirnya jadi donor darah, ya kan. Nah, pernah COVID 7 bulan yang lalu ya. Sekarang sudah tidak bisa lagi donor plasma. Donor plasma itu maksimum 3 bulan dari sembuh COVID. Ya, jadi tapi Mbak Siti bisa nih ajak teman-temannya yang baru sembuh dalam kurun waktu 3 bulan untuk donor plasma. Karena saat ini kita sedang benar-benar memerlukan donor plasma untuk pasien-pasien COVID. Jadi kalau Mbak Siti ataupun teman-teman yang lain tahu ada temannya yang baru sembuh dari COVID, yuk ajak donor plasma. Ya, itu rentang waktunya sampai maksimum 3 bulan. Kalau lebih dari 3 atau 4 bulan itu sudah tidak bisa donor plasma lagi. Jadi donornya donor biasa, ya, donor yang untuk pasien-pasien biasa, bukan untuk pasien COVID. Tapi kalau sembuhnya kurang dari 3 bulan, itu baru bisa donor plasma untuk pasien-pasien COVID. Begitu. Ya, makasih dokter. Ya. Makasih Mbak Siti. Jadi semangat ya buat Mbak Siti. Niat baiknya sudah dicatat untuk Mbak Siti. Bu, maaf mau nambahin lagi. Boleh Mbak Siti. Saya pikir saya datang ke PMI lebih baik menggunakan transportasi umum atau motor ya, karena saya membayangkan kalau misalnya saya habis donor darah kan lemes ya Bu ya, kayak gitu habis donor. Kalau misalnya naik motor takutnya kecelakaan atau gimana, jadi lebih baik menggunakan motor atau transportasi publik ya Bu. Oke. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa ya, di sini banyak yang habis donor
itu naik motor gitu ya. Tapi kalau baru pertama kan takut ya. Jadi saran saya sebaiknya sama teman-temannya boleh naik kendaraan transportasi umum boleh. Nggak usah naik motor dulu nggak apa-apa. Mau naik kendaraan umum boleh. Tapi bawa teman-temannya yang banyak gitu ya. Jadi kan bisa sambil ngobrol, bisa sambil apa? Lihat apa namanya? Saling menguatkan. Karena masih motivasi ya, Dok? Biar berani gitu loh Mbak Catur. Ya, siap Dok. Ya kan? Jadi sambil ngobrol sama temennya dan sebagainya sehingga takutnya hilang. Nggak apa-apa, sebenarnya sih nggak apa-apa. Habis donor naik motor tuh nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuma saran saya adalah ketika habis donor istirahat dulu paling tidak 15 menit ya di PMI. Gitu. Iya. Iya. Makasih Mbak Siti. Makasih. Ya, makasih. Makasih Jadi, Mbak Siti. ya, jadi Mbak Siti apa namanya niat baiknya sudah dicatat. Insya Allah Mbak Siti dan teman-teman bisa datang ke PMI untuk berdonor darah seperti itu. Jadi yuk sama-sama kita berdonor darah seperti itu. Ada lagi ini pertanyaan Dok. Kalau misalnya habis donor darah, tapi tidak suka minum vitamin donor darah itu Dok, itu solusinya apa ya gitu? Oke, sebenarnya vitaminnya yang diberikan itu kan vitamin penambah darah. Ya. Karena habis diambil darahnya, kita kasih vitamin penambah darah. Itu kurang lebih kita kasih 5 gitu ya. Kalau yang nggak suka, nggak apa-apa. Kalau darahnya bagus, HB-nya bagus, nggak apa-apa nggak diminum. Cuman banyak minum air putih, makan makanan ya, sayur mayur, kayak gitu ya, sumber kacang-kacangan, gitu, itu oke sama aja kok. Ya. Nanti dari makanan aja. Ya, itu ya, Mas Isro, salah satunya tadi sudah dijelaskan sama Dokter Dian. Jika memang tidak suka minum vitamin, jadi bisa dengan makanan ya Dok ya. Jadi biar sehat seperti itu. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menyalakan videonya atau kameranya, biar bisa bertanya langsung seperti Mbak Siti, Pak Andri, bisa bertanya langsung dengan Dokter Dian. Ini ada yang bertanya nih Dok nih. Kenapa ada yang bisa sampai 2 kantong padahal kebanyakan 1 kantong? Jadi sebenarnya 1 kali donor darah itu kita hanya ambil 1 kantong saja. Ya, yang berbeda adalah ukuran cc-nya. Ada yang 350 cc, ada yang 450 cc. Gitu ya. Jadi nggak benar tuh 1 kali donor ada 1 kantong, ada 2 kantong, enggak. 1 kali donor hanya 1 kantong. Ya. Dan yang berbeda hanya 1 350, yang satu lagi 450. Iya. Ya. Nah, nanti mungkin yang tadi saya bilang mungkin gini, 1 kali donor darah bisa menyelamatkan 3 pasien. Ya, benar. Jadi adalah nanti darah itu yang 1 kantong itu nanti akan diolah menjadi komponen-komponen darah. Ya, jadi bisa dipisahin trombositnya, bisa dipisahin darah merahnya, bisa dipisahin plasmanya, sehingga dari 1 kantong darah kita itu bisa dibagi-bagi menjadi 3. Tapi diambilnya tetap 1 kantong. Iya. Tetap 1 kantong ya Dok, nggak bisa 2 kantong ya Dok. Nggak bisa, tetap 1. Baik Dok. Terus ya saya ini lagi teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi ke Dokter Dian langsung selain Mbak Siti atau Pak Andri, teman-teman yang lainnya bisa langsung bertanya. Jarang-jarang loh bisa ketemu dengan Dokter Dian, jarang-jarang bisa kita langsung bertanya tentang donor darah yang
manfaatnya itu sangat besar banget bagi untuk kita juga ya, seperti itu. Mungkin gini dok, mungkin selama ini masyarakat bertanya, bagaimana sih prosedur permintaan darah gitu loh dok, kalau ke PMI? Oke. Jadi jika teman-teman ada yang butuh darah, gimana sih prosedurnya gitu ya? Iya, benar dok, benar. Yang pertama itu harus ada permintaan dari rumah sakit, dari dokter yang merawat pasiennya gitu. Jadi nanti nih dokter yang merawat tuh akan bikin surat formulir permintaan permintaan darah. Nanti formulir itu akan dikirim ke PMI. Nah, PMI akan memproses darah itu sesuai permintaan dari rumah sakit. Rumah sakit mintanya apa? Kan gitu. Nanti kalau darahnya sudah ada, disediakan, baru nanti darahnya itu diberikan kepada rumah sakit lagi. Nah, dari rumah sakit baru akan kasih ke pasien. Sebenarnya sih intinya gitu aja. Ya. Jadi harus ada formulir permintaan dari rumah sakit buat PMI. Supaya PMI tahu nih, mintanya apa sih si Tuan A ini, kan gitu. Iya, benar-benar. Jadi dari rumah sakit melalui bank darahnya ya dok ya, mengeluarkan formulir, nanti diserahkan ke PMI, seperti itu. Ini dari Mbak Kety bertanya nih dok, kalau ibu mengandung boleh donor darah nggak sih? Seperti itu. Ibu mengandung? Iya. Oke, ibu hamil ya? Iya, ibu hamil dok. Itu tidak boleh donor. Jadi tunggu dulu sampai melahirkan, kemudian menyusui sampai 6 bulan atau 1 tahun, ya. Kalau sudah tidak menyusui lagi, baru boleh donor. Ya, jadi kayak gitu ya Mbak Kety ya. Jadi ibu yang hamil atau sedang mengandung tidak dianjurkan ya dok untuk berdonor darah ya dok, sampai dia kelar menyusui ya dok. Ya, betul. Ya, dari masa kelar menyusui itu kan kalau menyusui 2 tahun dok, jangka waktunya dari situ berapa lama ya dok untuk bisa donor lagi dok? Sebenarnya kan kalau menyusui itu kan kalau yang full ya, full ASI itu 6 bulan ya Mbak, sampai 1 tahun ya. Nah, biasanya setelah 1 tahun itu dia sudah bukan lagi menjadi makanan pokok buat bayi. Kan, misalnya 1,5 tahun gitu kan, itu sih saya rasa kalau sudah tidak bukan lagi sebagai makanan utama bayi, itu boleh sih. Iya dok, benar. Biasa sih di atas 1 tahun ya, biasa di atas 1 tahun, di mana anak itu sudah makannya sudah lebih banyak daripada nyusunya gitu. Iya, iya. Gitu. Iya, ya dok. Makasih dok. Ini ada lagi yang bertanya dok, jika ada pendonor darah yang tidak jujur ya dok dalam mengisi formulir, tetapi dia tetap melakukan untuk donor darah. Nah dia mempunyai penyakit, tapi dia tidak jujur gitu. Apakah dia darahnya itu kemana gitu loh dok? Gitu. Berarti kan dia nggak jujur nih dok. Pada saat dia mau donor, pada saat dia ngisi formulir, dia tuh sebenarnya sakit gitu. Dia punya penyakit, tapi dia tidak jujur, tapi dia tetap melakukan donor darah. Nah, oke. Sakitnya sakit apa dulu nih gitu? Sakit apa dulu? Kalau misalnya sakitnya yang salah satu dari 4 tadi nih, ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis, kalau dia nggak jujur, itu kan nanti akan ketangkep sama kita. Ya. Nanti akan ketangkap sama kita ya, nanti darahnya itu tidak akan dipakai, darahnya akan disingkirkan untuk dimusnahkan. Ya. Nah, pendonornya akan dipanggil oleh PMI gitu ya, untuk ditindaklanjuti penyakitnya. Tapi kalau misalnya sakitnya, misalnya sakit gula misalnya, ya sakit gula itu misalnya, kalau dia nggak jujur kan nanti kasihan dirinya dia sendiri, ya kasihan dirinya pendonor itu sendiri gitu. Jadi maksud dari kita jujur untuk mengisi formulir itu adalah untuk keselamatan pendonornya. Iya. Ya, keselamatan pendonornya dan juga keselamatan pasiennya.
gitu. Misalnya nih kita minum antibiotik gitu ya, kita nggak jujur gitu, kita kasih, kan kasihan pasien yang lagi butuh itu. Kalau dapat darah kita yang nggak bagus, ya kan? Jadi kalau kita nih mau dapat hadiah dari orang misalnya, ya kan? Pasti kan kita maunya hadiahnya yang bagus, benar nggak Mbak Catur? Benar dok, benar. Ya, kalau kita mau ngasih hadiah tuh, kalau kita mau dikasih, kita pasti minta hadiah yang bagus. Nah, Ya. jadi kalau kita mau ngasih hadiah ke orang lain, kita berikan hadiah yang terbaik yang bisa kita kasih, gitu ya. Benar dok. Kalau kita sehat, ya udah. Ya, makanya itu perlunya kejujuran ya dok. Pada saat di awal, memang benar-benar kita harus jujur ya. Ya, Pada saat mengisi formulir dan pada saat kita misalnya pemeriksaan ke dokter, dan kita bilang ke dokter kalau memang kita sedang misalnya mengkonsumsi obat A seperti itu, jadi itu harus disampaikan ke dokternya ya dok. betul. Gitu, ya. Ya mungkin Mbak Kety ada yang mau ditanya lagi nih Mbak Kety. Mbak Kety mungkin bisa menyalakan videonya, bisa langsung bertatap muka dengan dokter Dian. Sepertinya itu lebih enak ya dok ya. Iya. Itu nih Mbak Kety. Ini Mbak Kety nih, dan tadi kayaknya aktif nanya nih Mbak Kety. Ayo Mbak Kety, nggak usah malu-malu, karena ini sangat bermanfaat ya Mbak Kety gitu. Karena banyak nih Mbak Kety tadi pertanyaan-pertanyaannya dok gitu loh dok. Iya, Mbak Kety pertanyaan bagus-bagus. Benar. Tapi kayaknya masih malu nih Mbak Kety-nya nih. Ayo Mbak Kety, saya tunggu nih. Ayo Mbak Kety, sambil nunggu Mbak Kety nih dok, mungkin lagi apa sih yang akan mau ditanyakan kembali gitu dok? Kalau misalnya saya pernah menerima transfusi darah 5 tahun gitu dok, selama 5 tahun yang lalu saya pernah menerima transfusi darah. Apakah saya boleh berdonor darah dok? Jadi kalau pasien yang pernah menerima transfusi darah itu boleh kok donor darah ya. Kita tunggu waktunya 6 bulan dari dia terakhir transfusi. Selama sakitnya sudah sembuh ya. Iya. Kalau misalnya misalnya dia sakitnya tuh kemarin kecelakaan misalnya, terus saya mau donor nih gitu. Boleh 6 bulan setelah kecelakaan, kalau tidak ada keluhan apa-apa, boleh donor. Gitu. Iya. Jadi selama tidak ada keluhan, berarti saya bisa untuk berdonor ya dok ya? Iya, betul. Saya pernah menerima transfusi darah, gitu. Ini ada yang tanya lagi dok, dari Istro Ayu ya, ini bertanya, benarkah tiap 3 atau 6 bulan sekali donor darah? Seperti itu dok? Ya, kalau sesuai dengan Permenkes yang terbaru, memang donor darah bisa dilakukan setiap 2 bulan sekali. Ya, kalau kondisinya sehat gitu ya, nanti syarat-syaratnya lolos ya, syarat untuk donor darahnya lolos, setiap 2 bulan sekali boleh donor. Ya, itu tadi ya Mas Isro penjelasannya dari Dokter Dian. Terus sambil menunggu pertanyaan kembali dok, mungkin nanti akan ada yang menyalakan videonya. Bisa nggak sih dok kita di lingkungan rumah atau komunitas melaksanakan atau mengadakan donor darah? Oke, itu tadi ya. Bisa, sangat bisa sekali kita mengadakan donor darah karena mengadakan donor darah itu mudah sekali. Tidak sesulit yang dibayangkan, oh susah mengadakan donor darah, tidak. Donor darah itu sangat mudah sekali ya. Kumpulkan dulu 30 orang nih, mungkin teman-teman dari apa namanya Mbak, tali ya? Apa? Tuli ya? Iya, teman-teman tuli. Oh, teman-teman tuli. Ya. Mungkin nanti dari teman, daripada susah ya, kan susah nih, sendiri-sendiri berangkatnya gitu kan. Nah, kumpul bareng-bareng minimal 30 orang kumpul, mau di mana biasanya gitu. Oh, mau di PMI donor, boleh, silakan datang ke PMI, lapor dulu. Lapor ya, datang ke PMI lapor bahwa ini kita mau mengadakan donor darah nih rame-rame 30 orang gitu.
itu nanti untuk fasilitas ruangannya bisa dikasih oleh PMI. Iya. Ya, jadi teman-teman yang ingin melaksanakan donor darah, baik komunitas ya, atau yang ada di lingkungan rumah, itu bisa untuk melaksanakan donor darah seperti itu, gitu. Ya dok ya, jadi Ya, bisa menghubungi PMI ya, gitu. Pak Andri, mungkin Pak Andri ada yang mau ditanyakan lagi nih Pak Andri. Pak Andri? Ya, baik, kita lanjut aja ya dok ya. Kayaknya Pak Andrinya masih malu-malu nih, gitu. Baik, ini ada yang bertanya lagi nih dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya dok, sebelum kita tutup sesi ya dok ya, gitu. Bila saat donor darah, tiba-tiba kita mengalami mungkin nggak enak badan gitu, atau pusing gitu. Apakah donor darah dilanjutkan atau dihentikan bila satu kantong darah itu tidak terisi full gitu dok? Oke. Seperti itu dok. Oke. Jadi kalau seperti itu ya, misalnya lagi donor nih, terus tiba-tiba di tengah jalan kita pusing, itu bilang sama mbaknya yang atau petugasnya yang sedang mengambil darah kita, Mbak kok saya pusing ya, seperti itu. Nanti pasti akan dihentikan untuk pengambilan darahnya. Nah baru nanti kita akan treatment gitu ya, supaya akan kembali pulih, sampai kembali pulih gitu. Jadi dihentikan donor darahnya. Ya, jadi boleh kita bilang sama petugas ya dok ya, pada saat kita donor darah, kalau kita pusing ya dok ya, seperti itu kan dok, gitu. Jadi ya benar, nanti akan, jadi kalau ada rasa pusing, nggak enak, langsung bilang sama mbaknya, petugasnya, Mbak, Mas kok saya pusing ya, pasti akan langsung dihentikan. Iya, benar. Ya, teman-teman, mungkin kita masih ada beberapa menit lagi ya. Jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan kameranya lagi, atau bisa chat langsung ke kami, seperti itu. Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya dok, mungkin saya yang bertanya kali ya dok ya, gitu. Apa sih penyebab darah tidak cocok dengan dengan golongan darahnya gitu dok? Maksudnya gimana mbak? Misal gini, saya minta golongan darah saya misal, pada saat saya membutuhkan itu nggak sesuai gitu. Ya. Jadi tadi untuk minta darah itu salah satunya kan tadi itu ada permintaannya. Nah di permintaan itu tadi ada sampel darah pasien ya. Jadi nanti ketika akan meminta darah, itu nanti sampel darahnya pasien akan dicocokkan dengan sampel darahnya donor. Nih seperti ini. Cocokin. Kalau cocok, nah baru darahnya baru darahnya akan kita kasih. Kalau ketika dicocokkan itu darahnya tidak sesuai, maka akan dicari darahnya sampai dapat yang sesuai dengan darahnya pasien. Itu ya, dok, ya? Proses cross matching atau proses uji silang serasi gitu. Ya dok, baik dok, makasih dok, jadi paham nih saya dok gitu. Nah terus ini Mbak Kety malu-malu nih Mbak Kety. Ayo dong Mbak Kety, dinyalain dong kameranya, bisa bertanya langsung sama Dokter Dian. Ini bertanya lagi nih dok, Mbak Kety-nya nih dok. Kenapa orang yang punya autoimun tidak boleh ikut berdonor? Oke. Memang ada beberapa orang dengan kondisi kesehatan tertentu yang memang tidak boleh donor. Seperti salah satunya autoimun, ya. Orang dengan autoimun itu memang tidak boleh donor karena kan itu dianya nggak sehat ya. Jadi memang nggak boleh donor. Atau pasien kanker itu juga tidak boleh donor, ya. Atau memang ada pasien kondisi-kondisi tertentu yang tidak boleh donor gitu ya. Jadi itu tadi makanya apapun yang kita rasakan, apapun yang kita derita,
harus dikasih tahu ke dokternya supaya dokternya nanti bisa memutuskan apakah kita bisa donor atau tidak. Ya, jadi seperti itu ya Mbak Kety ya. Jelas ya Mbak Kety mengenai ini masih ada lagi nih dok. Oh udah yang tadi. Baik. Bisa dimengerti Bu, kata Mbak Kety bisa dimengerti. Oh siap, makasih Mbak Kety ya, gitu makasih banyak. Saya sih berharap Mbak Kety-nya bisa ini ya, videonya atau kameranya dibuka gitu. Sudah Bu, video dan kameranya sudah dibuka di bawah. Oh sudah dibuka ya? Oh, ayo Mbak Kety bisa bertanya sama Dokter Dian. Mbak Kety. Masih ada waktu Mbak Kety? Belum ada pertanyaan Bu. Oh belum ada pertanyaan gitu. Iya, baik. Sini kita mungkin waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya dok ya, gitu kan. Mungkin saya ulang kembali, jika teman-teman ingin mengadakan donor darah atau ingin donor darah langsung bisa datang ke unit UDD PMI DKI Jakarta yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 47. Atau teman-teman juga bisa datang ke UTD PMI cabang Jakarta Pusat yang berada di Jalan Pecenongan. Bisa juga ke UTD cabang Jakarta Timur yang berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai dan UTD PMI cabang Jakarta Selatan di Jalan Condet Pejaten. Terus ada juga di UDD PMI cabang Jakarta Barat di Jalan Perdana. Ada juga UDD PMI cabang Jakarta Utara itu di Jalan Pelumpang Semper gitu ya. Dan jika ingin mengadakan donor darah di perumahan atau di komunitas, misalnya rumah tempat ibadah atau perkantoran, teman-teman bisa menghubungi UDD PMI DKI Jakarta di nomor telepon 390-6-nya 4 kali dengan extension 306 atau 317. Itu nanti bisa, atau juga bisa menghubungi dengan Mbak Pipit ya, atau Mbak Nur Afianti. Itu di nomor telepon di 0813 8237 8675. Terus informasi talkshow ini nanti akan ditayangkan di YouTube UTD PMI Provinsi DKI Jakarta dan di YouTube PMI DKI. Mungkin teman-teman yang seperti Dokter Dian tadi sampaikan, itu 1 tetes darah itu sangat berarti ya dok. Mungkin terakhir nih dok, buat teman-teman, silakan dok, ada masukan atau saran dari dokter untuk penutup kita ini dok. Silakan dok. Oke, penutup dari saya mungkin ya, yang sehat ya, buat yang sehat, buat yang saat ini bisa keluar rumah, yuk kita donor darah gitu ya. Dengan segala keterbatasan tidak membuat kita berhenti berbuat baik gitu ya. Dengan segala keterbatasan kita bisa membantu sesama, salah satunya dengan donor darah. Karena darah yang kita berikan itu tentunya sangat bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Tetesan darah kita akan membuat orang lain bisa bertahan dalam hidupnya hingga saat ini. Jadi yuk yang sehat, yang masih diberikan nikmat sama Allah, sebagai salah satu rasa syukur kita berikan yang terbaik dari diri kita, yaitu darah kita dengan donor darah. Ya, makasih Dokter Dian. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada kegiatan talkshow donor darah dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia. Dan sebelum kita tutup dok, kita kayaknya videonya dinyalakan, kita bisa foto bareng. Ya, mungkin teman-teman bisa dinyalakan videonya, kita bisa foto bareng. Yuk.
Siti, Pak Andri, Mbak Keti. Ya, kayaknya Mbak Jasmine, Mbak Uci, saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Semoga talk show hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang banyak. Setetes darah sangat berarti untuk kehidupan. Kalau terima kasih gimana, Mbak? Kalau terima kasih? Iya, Dok. Terima kasih gimana? Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman ya yang telah bergabung karena setetes darah sangat berarti untuk kehidupan. Dari saya cukup sekian. Salam sehat untuk kita. Jangan lupa 5M-nya itu tetap dijaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.